Yang namanya kecanduan pornografi itu mengakibatkan kelainan di otak loh. Kita harus ingat bahwa yang diserang itu adalah biasanya PFC atau dikenal di dunia medis itu sebagai prefrontal cortex. Dari kecanduan pornografi, kecanduan onani, akhirnya kerusakan otak, akhirnya mengalami gangguan-gangguan fungsi seksual. Wow, Boy Kemania nih, dokter baru baca bahwa penyanyi Billie Eilish ternyata kecanduan pornografi. Aduh, gimana nih kok memberi contoh yang seperti itu? Oke, emang dampaknya kenapa sih? Ya, jadi Boy Kemania, yang namanya kecanduan pornografi itu mengakibatkan kelainan di otak loh. Ya, memang kadang-kadang kecanduan pornografi itu mula-mula cuma setahun, cuman gara-gara teman aja nonton film biru atau nonton video porno setahun sekali. Tapi kan lama-lama intensitasnya karena ketika kita menonton film porno atau hal yang bersifat pornografi itu, maka otak akan mengeluarkan hormon yang namanya dopamin. Nah, itulah yang celakanya. Dopamin ini memberi rasa kita bahagia, memberikan rasa kita senang, memberikan rasa kita nyaman. Tapi jeleknya dia membuat kita ketagihan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dari mulai setahun mungkin 2 kali, 6 bulan 2 kali, akhirnya menjadi sebulan 2 kali, seminggu 2 kali, bisa sehari 2 kali. Itulah yang namanya pornografi. Dan makin lama itu namanya hormon dopamin makin membanjiri otak kita. Akibatnya apa? Kita harus ingat bahwa yang diserang itu adalah biasanya PFC atau dikenal di dunia medis itu sebagai prefrontal cortex. Dia itu bertanggung jawab pertama untuk kita membuat keputusan, untuk rasa percaya diri, untuk mengendalikan emosi, untuk merencanakan masa depan, untuk kita bisa bersikap lebih toleran. Akibatnya apa? Kalau dia itu dibanjiri oleh hormon daripada dopamin tadi, maka sifat-sifat itu hilang. Kita lebih tidak bisa merencanakan masa depan. Kita nggak bisa memutuskan, bingung, nggak percaya diri. Bahkan kadang-kadang kita nggak toleran sama orang lain. Semuanya salah aja. Gitu. Nah, jadi yang namanya kecanduan pornografi itu akhirnya apa? Seseorang itu melakukan, pasti tahu itu, yang namanya melakukan masturbasi, ya kan? Porn, masturbasi, and orgasm. PMO, itu terkenal banget tuh. Nah, si PMO inilah yang akhirnya terus-menerus menjadi kebiasaan. Akhirnya ketika sampai dia pun mempunyai pasangan dan sebagainya, kebiasaan PMO ini terbawa dari kecanduan pornografi, kecanduan onani, akhirnya kerusakan otak, akhirnya mengalami gangguan-gangguan fungsi seksual. Ini yang sering saya hadapi juga di klinik Pak Sutri. Banyak pasangan-pasangan yang enggan menyentuh suami, enggan menyentuh istri karena kecanduan pada pornografi. Mereka lebih suka melakukan PMO, porn, masturbation and orgasm. Lebih senang berfantasi, lebih senang melakukannya itu sendiri, ya, ketimbang bersama dengan pasangan. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus-kasus ini, pertama adalah sadar bahwa suka dengan pornografi itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan otak. Ya. Kedua, ya sekarang mulai hidup ditata, mulai ada skala prioritas apa loh. Kenapa ya saya kok sekarang jadi enggan belajar, jadi malas. Orang-orang yang mengalami PMO itu biasanya malas, enggan belajar, ya, kemudian juga dia tidak bisa memberikan keputusan, tidak punya masa depan, ya. Bahkan akhirnya dia menarik diri dari lingkungannya. Bahkan beberapa ada yang mengalami depresi. Tidak bisa lepas dari namanya gadget, dari namanya sumber-sumber untuk pornografi. Oleh karena itu,
Kalau masih juga belum membantu, udah deh, bantu minta tolong kepada bisa seksolog, bisa psikolog, bisa psikiater untuk membantu Anda melepaskan dari jerat-jerat kecanduan pornografi ini. Dan satu hal yang saya ingatkan juga adalah bahwa banyak sekali orang-orang yang datang ke klinik ini terkena penyakit kelamin mula-mulanya hanya kecanduan pada pornografi. Kemudian akhirnya dia terangsang untuk melakukan seks bebas, akhirnya terkena penyakit kelamin. Sama, banyak juga orang-orang yang mulai daripada merokok, akhirnya kecanduan merokok, akhirnya kecanduan narkoba, dan akhirnya mengalami sampai overdosis dan meninggal. Jadi ingat, ya, kita harus ingat, kita harus sadar bahwa di mana-mana pornografi ada, tapi kita jangan sampai terkena dampaknya. Jangan sampai kita mengalami kecanduan pornografi. Oleh karena itu, satu, pendidikan seks itu penting, ya. Anda dapat mendapatkannya bisa dari kacamata Dr. Boyke dan sebagainya. Yang kedua, paling baik adalah dari orang tua Anda. Yang kedua adalah, please, jangan melakukan seks bebas. Ya, karena itu juga beberapa setelah melakukan kecanduan pornografi, kemudian porn, kemudian masturbation, kemudian orgasm, kemudian dia free sex, kemudian juga akhirnya terkena dampak penyakit kelamin, dan akhirnya juga kecanduan juga untuk melakukan seks bebas. Akibatnya apa? HIV AIDS terutama bisa menyerang Anda. Dan sampai saat ini HIV AIDS belum ada obatnya. Oleh karena itu, yuk kita dapat pendidikan seks yang cukup. Kita cukup juga agama kita, nilai-nilai spiritual kita yang menghindarkan pada budaya kecanduan apapun juga. Ya. Dan yang terakhir yang saya selalu katakan adalah, ayo, rasional kita harus jalan. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik bisa kita bedakan. Dan itu hanya bisa kita bedakan kalau kita punya pengetahuan. Boyke Mania, ayo kita bersama-sama perangi itu yang namanya kecanduan pornografi, kecanduan kepada seks bebas, dan juga kecanduan kepada narkoba. Kita harus mau menjadi generasi yang pintar, generasi yang bisa menggantikan orang-orang yang sudah tua sebagai generasi emas, di mana Indonesia membutuhkan orang-orang seperti itu. Boyke Mania, cukup sekian penjelasan saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saksikan di Kacamata DR Boyke atau di IG @drboyke Dianugraha kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan.